Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Sakila Rambe dengan nomor BP 242204. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus dan contoh soal pada reaktor kimia pada mata kuliah kinetika reaksi pangan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Racamol. Pada bagian pertama, kita membahas fondasi dari semua perhitungan reaktor, yaitu Racamol. Inti dari persamaan ini adalah prinsip kekekalan massa, yang di mana perubahan jumlah zat di dalam reaktor dari waktu ke waktu ditentukan oleh selisih antara laju zat yang masuk atau FA0 ini, kemudian dengan yang keluar atau FA, kemudian ditambah dengan laju reaksi kimia atau RAV, yang terjadi dalam volume reaktor. Sederhananya, rumus ini itu memberitahu kita apakah stok ZA di dalam sistem itu akan bertambah atau berkurang akibat adanya aliran dan proses kimianya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam reaktor batch, yang merupakan sistem tertutup di mana tidak ada zat yang masuk atau keluar selama reaksinya berlangsung, karena sistemnya itu statis. Perubahan jumlah mol A murni hanya disebabkan oleh reaksi kimia di dalamnya. Jika kita mengasumsikan volume reaktor tetap, kita bisa menyederhanakan rumusnya menjadi hubungan antara perubahan konsentrasi atau CA terhadap waktu T, yang menunjukkan bahwa kecepatan penurunan konsentrasi reaktan itu berbanding lurus dengan laju reaksinya. Nah, pada bagian ini kita akan menjelaskan tentang menghitung waktu reaksi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem batch. Karena konsentrasi zat terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu, kita dapat menggunakan metode integrasi atau integral untuk menjumlahkan seluruh perubahan kecil konsentrasi dari titik awal atau CA0 ini, kemudian konsentrasi akhir atau CA. Persamaan integral ini sangat krusial di industri karena membantu operator untuk menentukan durasi yang tepat agar reaksi menghasilkan produk yang diinginkan secara efisien tanpa membuang waktu dan energi secara berlebihan. Nah, pada bagian ini tuh kita akan membahas tentang penurunan rumus reaktor CSTR. Nah, reaktor CSTR atau reaktor tangki berpengadu kontinu. Perbedaan utama dengan reaktor batch itu adalah reaktor ini itu bekerja secara steady state, yang artinya itu tidak ada perubahan jumlah zat di dalam reaktor seiring waktu sehingga nilai akumulasinya itu adalah 0 sama dengan FA0 dikurang FA ditambah RAV. Kita juga mengasumsikan adanya pencampuran sempurna di dalam tangki, sehingga konsentrasi zat di setiap titik reaktor itu adalah seragam dan sama persis dengan konsentrasi yang keluar dari dalam reaktor. Nah, setelah menurunkan racamolnya, kita mendapatkan persamaan desain CSTR yang digunakan untuk menentukan ukuran atau volume reaktor V. Hmm. Pada rumus ini tuh menunjukkan bahwa volume reaktor itu berbanding lurus dengan laju alir yang masuk atau FA0, kemudian target konversi reaksinya atau X. Setelah itu berbanding berbalik dengan laju reaksi atau min RA. Poin penting yang perlu diingat dari persamaan CSTR ini adalah semakin tinggi konversi yang ingin kita capai, maka kita akan membutuhkan volume reaktor yang semakin besar pula. Karena laju reaksi biasanya melambat seiring berkurangnya konsentrasi reaktan. Nah, di sini kita beralih ke reaktor PVR atau reaktor alir pipa yang memiliki karakteristik berbeda dengan CSTR. Di dalam PVR ini zat mengalir melalui pipa dengan reaksi sepanjang perjalanan, sehingga konsentrasinya itu terus berubah di sepanjang titik. Oleh karena itu, kita menggunakan Racamol diferensial, di mana rumusnya itu adalah dFA dibagi dV sama dengan RA. Untuk menggambarkan bagaimana laju alir mol zat A-nya berubah secara bertahap dalam setiap elemen volume kecil atau dV di sepanjang pipa reaktor tersebut. Nah, pada persamaan PVR ini kita menggunakan aljabar biasa. Pada reaktor PVR ini kita menggunakan integrasi untuk menentukan volume total reaktor. Dikarenakan kondisi di dalam reaktor pipa tidak seragam, konsentrasi dan laju reaksinya itu terus-menerus berubah secara bertahap sepanjang jalur aliran dari pintu masuk hingga pintu keluar. Persamaan ini sangat penting karena memperhitungkan akumulasi perubahan kondisinya, di mana volume atau V dihitung berdasarkan perbandingan antara laju alir mol mula-mula atau FA0. Kemudian terhadap laju reaksinya juga atau min RA dalam rentang konversi yang diinginkan.
Nah, baik, di sini kita masuk ke contoh soal example 1.1. Pada bagian contoh soal ini, kita diajak untuk memahami hubungan antara laju reaksi berbagai zat dalam satu persamaan kimia, yaitu A ditambah 2B dan C ditambah D. Fokus utamanya itu adalah bagaimana kita menentukan laju pengurangan atau pembentukan suatu zat berdasarkan data yang sudah kita ketahui. Nah, di sini tuh kita mengetahui bahwa zat A atau koral itu berkurang dengan laju sebesar 10 mol. Dan tugas kita itu mencari tahu seberapa cepat zat-zat lainnya itu bereaksi dalam sistemnya tersebut. Nah, kemudian kita akan mencari tentukan laju penghilangan dan laju pembentukan untuk masing-masing zat A, B, dan C, dan D. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi itu, kita menggunakan prinsip stoikiometri, yang dimana perbandingan laju reaksi antar zat itu mengikuti koefisien reaksinya. Yang dimana pada zat A atau koral itu laju penghilangannya itu 10 mol dan juga laju pembentukannya itu 10 mol. Kemudian pada zat B itu atau kolorobenzene itu kita juga dapat menggunakan prinsip stoikiometri dikarenakan koefisien B itu 2 kali lipat dari A, maka laju penghilangan zat B 2 kali lipat lebih cepat yaitu 20 mol. Hal ini itu menarik untuk Nah, sebelumnya itu kan kita udah menghitung zat A dan B. Nah, kemudian kita menghitung zat C atau DDT dan juga zat D atau air. Berdasarkan stoikiometrinya, setiap 1 mol A yang bereaksi akan menghasilkan tepat 1 mol C dan 1 mol D. Karena laju pengurangan A adalah 10 mol, maka laju pembentukan zat C dan D pun sama nilainya, yaitu positif mol, 10 mol. Nah, penjelasan ini itu menunjukkan bahwa dalam sebuah reaksi itu lebih munculnya produk sangat bergantung pada seberapa cepat reaktan utamanya habis dikonsumsi. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal 2.1 atau menentukan ukuran CSTR lebih tepatnya ya, guys. Nah, pada contoh soal yang kedua ini, kita itu beralih ke aplikasi praktis dalam desain sebuah reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR. Skenario-nya itu adalah kita itu ingin mengubah zat A menjadi zat B dengan laju alir masuk sebesar 0,4 ini ya, kemudian tuh menargetkan konversinya itu sebesar 80%, guys. Nah, untuk mendapatkan jawaban akhirnya itu, kita dapat menggunakan persamaan desain CSTR yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengalihkan laju alir masuk atau FA0 dengan target konversi atau X dan nilai kebalikan laju reaksi 1 dibagi min RA pada kondisi keluar. Nah, hal yang perlu ditekankan adalah mengapa kita memakai laju reaksi di titik keluar, itu karena di dalam CSTR pengadukannya itu sangat sempurna sehingga kondisi di seluruh isi tangki itu dianggap sama dan kondisi produk yang keluar. Dengan memasukkan angka-angka yang telah diketahui seperti 0,4 mol dikali 0,8 dikali 20 mol. Nah, itu kita bisa menentukan volume fisik reaktor yang harus disediakan. Nah, pada perhitungan volume CSTR ini, kita menggunakan persamaan desain untuk reaktor CSTR adalah V sama dengan FA0X dibagi min RA keluar. Karena pada CSTR terjadi percampuran sempurna, maka laju reaksi dihitung pada kondisi keluar reaktor, yaitu X-nya 0,8. Nah, dengan FA0 sama dengan F0,4 mol dengan X-nya yaitu 0,8 tadi kan, guys. Kemudian F-nya sama dengan 0,4 dikali 0,8 dikali 20, yaitu volumenya 0,4 atau 6.400 liter. Nah, pada bagian B itu adalah volume, atau V adalah hasil dari antara rasio laju alir dibagi laju reaksi dengan konversi X. Volume sama dengan FA0 dibagi min RA dikali X. Nah, adapun keterangan dari rumus ini itu adalah V itu sama dengan volume reaktor, FA0 adalah laju alir molar masuk, min RA itu laju reaksi, dan X itu konversi. Nah, dapat diketahui dengan data yang untuk mencapai konversi 80% tadi, X-nya sama dengan 0,8. Yang dimana tingginya itu atau Y FA0 dibagi min RA itu 8 pangkat 3, 8M pangkat 3, kemudian lebarnya yaitu 0,8. Setelah itu perhitungannya, volume sama dengan 8 dikali 0,8 dan kapasitasnya itu 6,4 atau 6.400 liter. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal 2.2, yaitu untuk mendesain reaktor
PFR atau reaktor pipa untuk reaksi yang sama dengan target konversi yang sama pula, yaitu 80%. Bedanya itu karena di dalam pipa kondisinya berubah-ubah di setiap titik. Kita tidak bisa pakai rumus kotak sederhana seperti CSTR. Kita itu harus menggunakan metode integral atau penjumlahan menyeluruh dari awal masuk sampai keluar. Karena datanya tersedia dalam bentuk tabel, maka kita menggunakan teknik matematika yang disebut dengan aturan Simpson 5 titik. Untuk menghitung volume totalnya secara berlebih dan akurat, kita menggunakan rumus V sama dengan integral 0,80 FA0 dibagi min RA dx. Kemudian, yang ketiga itu ada subsidi data dan hasil. Nah, di sini kita mengambil nilai FA0 dibagi min RA dari tabel data yang telah tersedia. Kemudian kita masuk ke rumusnya. V sama dengan 0,2 dibagi 3, 0, dikali 0,89 ditambah 4 dikali 1,33 ditambah 2 dikali 2,05 ditambah 4 dikali 3,54 ditambah 8,0. Nah, mendapatkan hasil yaitu 2,165 M atau 2165 desimeter. Nah, pada contoh soal 2.3 ini kita akan menjelaskan tentang adu cepat CSTR versus PFR. Nah, pada tabel yang ada di sini itu kita dapat membandingkan dua jenis reaktor alir, yaitu CSTR dan PVR. Untuk melihat siapa yang lebih efisien untuk mencapai target konversi 80%, kita itu punya data hasil eksperimen yang menunjukkan nilai Levenspiel plot FA0 dibagi min RA pada konversi 80%. Nah, mulai dari kondisi awal di titik 0 sampai akhir itu dikonversi 0,8. Pertanyaannya itu dengan kondisi umpan yang sama, reaktor mana yang ukurannya bakal lebih kecil dan juga lebih hemat. Nah, jawabannya itu pada perhitungan volume ini, kalau dihitung volume CSTR itu ibarat kata itu membuat kotak besar atau persegi panjang dari titik 0 sampai target akhir, sehingga hasilnya itu dapat menjadi 6,4. Tapi kalau PVR itu volumenya itu cuma di area bawah kurva saja. Karena dia itu pakai integral, yaitu yang kalau dihitung itu ketemunya cuma 2,16 M. Jadi secara visual dan angka, PVR itu jauh lebih efisien karena selisihnya itu sampai 4,23 M, lebih kecil dibanding CSTR untuk CSTR pada kasus jawaban ini. Nah, kita masuk ke contoh soal 2.4, yang dimana soalnya itu untuk 2 CSTR yang disusun seri, konversi 40% tercapai di reaktor pertama. Berapa volume masing-masing dari dua reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi keseluruhan 80% dari spesies A yang masuk? Nah, kalau tadi kita membandingkan 1 lawan 1, sekarang kita itu pakai 2 CSTR yang disambung berurutan atau seri. Targetnya tetap sama, mau mencapai konversi total 80%. Tapi tugasnya itu adalah reaktor pertama untuk mencapai 40% dulu. Baru reaktor yang kedua lanjut dari 40% ke 80%. Kita pakai data yang sama dari tabel 223 ini, guys. Kemudian untuk melihat berapa volume masing-masing tangki kecil kalau mereka kerja sama. Nah, pada reaktor 1 itu mencapai konversi 40%, X1-nya sama dengan 0,4. Pada reaktor kedua itu meningkatkan konversi dari 40 ke 80%, X2-nya 0,8. Pada X itu 0,4 nilainya itu FA0 dibagi min RA mendapatkan hasil 2,05. Pada X 0,8 itu mendapatkan hasil 8,0. Nah, pada slide ini tuh hasil dari penggabungan 2 CSTR secara berurutan. Reaktor pertama itu bertugas mengejar konversi sampai 40% dan ternyata itu kita hanya butuh volume kecil, yaitu 0,82 M. Pada reaktor kedua itu bekerja dari konversi 40% sampai 80% dan karena beban reaksinya itu lebih berat atau laju reaksinya melambat. Volumenya itu butuh lebih besar yaitu 3,2 M. Kalau kita total itu volume kedua reaktor ini adalah 4,02 M. Angka ini itu menarik karena ternyata pakai dua reaktor kecil 4,02 jauh lebih hemat dibanding pakai satu reaktor CSTR raksasa yang tadi kita hitung butuhnya itu 6,4 M. Oke,
Oke guys, di sini kita masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal 2.5. Nah, yang dimana contoh soal 2.5 ini kita akan membahas tentang isomerisasi butana. Reaksi ini dilakukan secara bertahap menggunakan kombinasi reaktor yang berbeda, dimulai dengan CSTR lalu masuk ke PVR, dan diakhiri lagi dengan CSTR. Nah, kita itu diberikan data contoh tabel dari PPT ini ya guys. Bisa kita lihat sama-sama. Data ini merupakan hasil eksperimen yang menunjukkan bagaimana laju reaksi berubah-ubah seiring dengan naiknya konversi. Nah, tugas kita itu adalah menghitung volume masing-masing alat dalam rangkaian reaktor untuk mencapai target akhirnya. Nah, untuk langkah awalnya itu kita fokus ke reaktor yang pertama dulu ya guys, yaitu CSTR untuk mencapai konversi dari 0 ke 0,2 atau 20%. Kita ambil data dari tabel pada konversi 0,2. Nilai Levenspiel plotnya itu FA0 dibagi min RA adalah 0,94. Kemudian dengan rumus kotak CSTR yang sederhana atau nilai akhir dikali lebar konversi itu, kita dapatkan volume reaktor pertama sebesar 0,188 M atau sekitar 188 liter. Ini itu adalah pemanasan sebelum aliran masuk ke reaktor kedua yang lebih panjang. Nah, pada reaktor yang kedua itu atau PVR itu, aliran masuk ke reaktor kedua yang jenisnya PVR atau reaktor pipa. Tugas reaktor ini itu menaikkan konversi dari 0,2 menjadi 0,6. Karena reaktor pipa ini tidak bisa pakai rumus kotak biasa, melainkan harus menghitung luas di bawah kurva menggunakan metode integrasi numerik atau aturan Simpson. Berdasarkan perhitungan dari data tabel sebelumnya, volume yang dibutuhkan untuk pipa ini adalah 0,38 M atau setara dengan 380 liter. Nah, pada reaktor ketiga ini atau CSTR ini, aliran masuk ke reaktor ketiga yang kembali menggunakan jenis CSTR untuk penyelesaian akhir, yaitu menaikkan konversi sedikit lagi dari 0,6 ke 0,65. Dapat kita lihat dari tabel untuk konversi akhirnya. 0,65 itu nilai plot Levenspiel-nya melonjak jadi 2,0 M. Dengan menghitung selisih konversi sebesar 0,05, kita mendapatkan bahwa volume reaktor terakhir ini cukup kecil, yaitu 0,1 M atau 100 liter. Oke guys, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.